di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Kita lanjutkan materi kita hari ini untuk mengetahui apa sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang dititipkan oleh Allah di dalam satu keluarga. Tentu kita akan melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang tua tidak hanya berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap kebutuhan jasmani anak-anaknya, memberi makan, bukan hanya sampai di sana, tetapi mendidik anak-anak adalah satu kewajiban bagi orang tua. Dari sini bisa kita lihat bahwa pendidikan itu justru sebenarnya dimulai dari rumah. Ya, mulai dari anak-anak. Pengenalan akan Tuhan itu diperdengarkan pertama sekali dari rumah, dari orang tua. Dan dikatakan bahwa orang tua itu harus mendidik anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Apa ya jalan yang patut baginya? Tentu kita tahu jalan yang patut bagi anak muda, bagi anak-anak itu adalah semua yang diperkatakan Tuhan, yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, jikalau dari muda, mulai dari anak-anak, seseorang sudah terbiasa dididik menurut jalan firman Tuhan, maka pasti pada masa dewasanya, pada masa tuanya, dia akan melangkah dan mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupannya berdasarkan jalan yang sudah diketahui, diyakini, dan diimaninya selama ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa tanggung jawab ini sangat besar bagi orang tua. Nah, mari kita lihat apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua di dalam satu keluarga. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Yang pertama yaitu mengajar melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita lihat orang tua itu harus mengajar kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dalam Ulangan 6 ayat 7-9 diingatkan bahwa adalah satu kewajiban bagi orang tua untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya. Jadi pondasi penting bagi anak yang paling utama adalah mengenal Allah dengan benar. Dan itu seharusnya pertama sekali diperkenalkan oleh orang tua. Nah, orang tua lah yang harus mengajarkan apa sebenarnya perintah-perintah Tuhan kepada anak-anak. Dan dikatakan di sana, kalau kita baca nanti Ulang 6 ayat 7-9 itu, perintah-perintah Tuhan itu harus disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara berulang-ulang. Berulang-ulang. Memberi nasihat yang benar kepada anak secara berulang-ulang. Dalam keadaan apapun, dikatakan pada waktu bangun, pada waktu duduk, pada waktu makan, harus senantiasa diingatkan bagaimana sebenarnya bertindak yang benar. Jadi kita juga sebagai anak jangan heran kalau setiap hari, setiap waktu kita sering mendengarkan ajaran-ajaran yang baik dari orang tua. Karena memang itu adalah tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana orang tua tidak hanya sekedar mengajar, tapi isi dari pengajaran itu penting. Isinya apa? Isinya haruslah firman Tuhan, firman kebenaran. Maka bagaimana orang tua bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya? Tentu orang tua juga harus banyak belajar firman Tuhan. Nah, ini adalah tanggung jawab orang tua untuk memahami firman lalu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. Nah, ingat ya, jadi di rumahmu seharusnya, di dalam keluarga kita seharusnya orang tua memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam hal mengajarkan firman Tuhan. Dan ada satu poin lagi yang perlu kita pahami di sini. Lihat di poin yang ketiga. Orang tua juga harus menjadi teladan dalam bersikap sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dipelajari dan diajarkannya.
Jadi bukan hanya lewat suara, lewat perkataan, lewat aturan-aturan, lewat pengajaran-pengajaran orang tua mengajar sesuatu kepada anak. Tetapi yang lebih penting adalah memberi teladan, memberi contoh, mempraktekkan apa yang diajarkan itu. Sehingga anak tidak hanya mendengar tetapi juga melihat bagaimana seharusnya kebenaran firman Tuhan itu dijalankan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini tentu bukan suatu hal yang mudah, gitu ya. Ini bukan hal yang mudah. Maka jadi orang tua itu tanggung jawab yang sangat besar. Karena yang paling utama itu adalah bagaimana dia menjadi teladan bagi anak-anaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab penting orang tua lainnya terhadap anak adalah mendidik. Perhatikan ya, di Amsal 22 ayat 6 tadi, mendidik menurut jalan yang patut baginya. Jadi kalau kita lihat di sini justru sebenarnya pertama sekali seorang anak itu mendengar kebenaran firman Tuhan, mengetahui bahwa jalan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus, itu seharusnya pertama sekali mereka mendengarnya di dalam rumah dari orang tua sendiri. Makanya sebenarnya orang tua yang benar adalah orang tua yang sudah mengenal Yesus. Orang tua yang memperdengarkan firman Tuhan. Orang tua yang senantiasa rajin belajar firman Tuhan. Supaya mereka bisa mendidik anaknya sesuai dengan itu. Jadi tidak gampang jadi orang tua ya. Tentu tidak gampang jadi orang tua. Nah, kita lihat di sana bahwa dengan ya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang tua, lalu orang tua memberikan teladan yang sama kepada anak-anak, maka anak-anak akan melihat karakter Kristus yang ada di dalam diri orang tua mereka, sehingga orang tua yang tadinya memberikan pengajaran kepada anak-anak akan lebih mudah menunjukkan karakter Kristus yang sebenarnya, sehingga seorang anak akan bisa meneladani Kristus lewat orang tua mereka. Nah, ini lagi-lagi bukan pekerjaan yang mudah, tetapi adalah harus. Jadi orang tua punya satu keharusan, mendidik anak menurut jalan yang patut baginya. Jadi kita sebagai anak juga harus mengerti kalau orang tua begitu berusaha mendidik kita di dalam jalan yang benar, mengingatkan kita kalau kita bersalah, memberitahu berulang-ulang apa yang benar menurut Alkitab, ya, menurut firman Tuhan. Jadi jangan terus mengatakan orang tuanya cerewet, orang tuanya terus membicarakan hal-hal yang seperti nggak masuk akal di dalam dirinya gitu ya. Tapi sebenarnya tanggung jawab mereka benar untuk mendidik kita, mendidik anak-anaknya di jalan yang benar, supaya kelak tidak menyimpang dari jalan itu. Nah, ini juga adalah tanggung jawab yang besar yang ketiga. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang tua juga bertanggung jawab mendidik anak supaya mengasihi sesama. Ya, supaya mengasihi sesama. Dikatakan di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 39, dikatakan ada dua hukum yang paling utama yang menjadi cerminan dari hukum Allah. Yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan hal ini, bahwa tidak hanya sekedar berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi Tuhan juga harus diwujudkan dengan cara mengasihi sesama. Dan ini lagi-lagi adalah tanggung jawab pertama dari orang tua untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Sering sekali tanggung jawab untuk mendidik itu diserahkan kepada guru, diserahkan kepada sekolah. Padahal sebenarnya yang paling utama ini harus diajarkan oleh orang tua. Nah, Yesus mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, ya, kita mengasihi Allah, salah satu cara yang paling nyata dari kita mengasihi Allah adalah mengasihi apa yang dikasihi Allah. Siapa yang dikasihi Allah? Manusia, sesama kita. Maka kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, mari tunjukkan dengan cara kita mengasihi sesama kita. Ya, mengapa begitu?
jelas dikatakan di sana bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah sudah mengasihi kita, mengambil kita dari dosa, menebus kita dari dosa dengan cara mati di kayu salib, menggantikan kita. Kita yang tadinya berdosa sekarang hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan, dikuduskan dari dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu kita harus menunjukkan respon dengan cara mengasihi Allah. Mengasihi Allah kita tunjukkan dengan cara mengasihi sesama. Jadi sebenarnya kita mengasihi sesama itu adalah respon kita karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Nah, gimana caranya melakukannya? Ada banyak cara. Tentu kasih kepada sesama itu tidak boleh membeda-bedakan, ya. Oh, ini orangnya baik maka aku harus mengasihinya. Oh, ini orangnya jahat tidak boleh aku mengasihinya. Kalau begitu firman Tuhan berkata, kalau kau hanya baik kepada orang yang baik kau sudah mendapat upahmu. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan, semua orang patut untuk dikasihi. Oh, ini satu suku dengan aku, ini orang-orang yang biasa menjadi temanku, maka mereka yang harus kukasihi. Oh, tidak boleh. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bahwa Dia mengasihi semua orang, bahkan berbeda kaum pada zaman itu, termasuk orang Samaria yang tidak disukai oleh orang Yahudi pada zamannya. Nah, jadi Dia menunjukkan teladan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Itu yang bisa kita lakukan. Pun ya, ketika kita tidak mungkin katakanlah misalnya secara waktu atau secara materi tidak bisa menunjukkan perhatian yang banyak atau waktu yang banyak terhadap orang, apa yang bisa kita lakukan? Banyak cara. Mengasihi bisa dengan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita tahu sekarang zaman ini, waktu ini banyak sekali orang-orang yang kesulitan di dalam kesehatan karena kondisi pandemi, kesulitan dalam keuangan karena kondisi pandemi ini. Mari kita berdoa, bawakan mereka ke dalam doa. Walaupun kita tidak mengenal mereka, kita tahu Tuhan mengenal. Kalau kita secara finansial mampu, secara perekonomian mampu, bisa membantu. Ya, membantu semampu kita. Sekarang banyak penggalangan dana untuk menolong mereka yang terdampak dari pandemi ini. Nah, kita bisa melakukannya. Ini adalah contoh praktis yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kita mengasihi sesama. Dan saya percaya kita akan mudah melakukannya itu jika dibiasakan oleh orang tua. Maka itulah lagi-lagi tanggung jawab orang tua itu tidak hanya menyatakan, tapi memberi teladan, memberi contoh, memberikan aplikasi yang nyata di dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi mari melihat di dalam keluarga kita masing-masing, ya, bagaimana orang tuamu, bagaimana keluargamu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai orang tua mendidik anak-anaknya, dan kita sebagai anak berkewajiban untuk meneladani dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, karena mereka melakukannya itu lagi-lagi karena tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Inilah yang bisa kita lihat dan pelajari dalam materi kita hari ini tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua.